Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiza Unini dengan NIM A1C2240088. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai lingkaran. Apa yang dimaksud dengan lingkaran? Lingkaran adalah bentuk geometris dua dimensi yang terbentuk dari kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang semuanya berjarak sama dari titik tertentu. Ini ya, kumpulan titik-titik ini akan membentuk garis lengkung dan berjarak sama dengan titik tertentu, yaitu ini titiknya ya, dinamakan dengan titik pusat. Selanjutnya masuk ke unsur-unsur lingkaran. Ada 8 unsur-unsur lingkaran. Yang pertama itu ada titik pusat, ada jari-jari, diameter, busur, tali busur, apotema, juring, dan pembereng. Apa yang dimaksud dengan titik pusat? Titik pusat adalah titik yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Nah, di lingkaran ini yang dinamakan dengan titik pusat adalah titik ini. Ini dinamakan dengan titik pusat. Selanjutnya ada jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan salah satu titik pada lingkaran. Yang menghubungkan titik pusat dengan salah satu titik pada lingkaran. Nah, ini dinamakan jari-jari ya. Garis merah ini dinamakan jari-jari. Hitam ini juga dinamakan jari-jari. Kalau dari titik ini ke titik ini dinamakan dengan jari-jari. Ini juga, tapi dari titik ini saja ya. Dari titik ini dinamakan dengan jari-jari. Selanjutnya ada diameter. Diameter adalah dua garis yang menghubungkan dua titik sekaligus dan melewati titik pusat lingkaran. Karena ia menghubungkan dua titik, garis hijau ini dinamakan dengan diameter. Ini titik pertama, ini titik kedua. Ia menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melewati titik pusat lingkaran. Yang hijau ini dinamakan dengan diameter. Selanjutnya ada busur. Busur adalah bagian dari lingkaran, bagian dari garis lengkung, bagian dari lingkaran. Bagian dari garis lengkung, bagian dari lingkaran. Ini kan garis lengkung, nah. Ini dinamakan dengan busur. Selanjutnya ini juga dinamakan dengan busur. Ini juga garis lengkung, bagian dari lingkaran. Dan ini juga. Untuk mengetahui kan berbeda-beda nih panjang busurnya. Ini ada yang agak besar, ada yang agak kecil. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara mencari panjang busurnya. Selanjutnya ada tali busur. Tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran tanpa melalui titik pusat lingkaran. Sama-sama seperti diameter, mereka menghubungkan dua titik pada lingkaran. Tetapi kalau diameter kan melalui titik pusat, sedangkan tali busur tidak melewati titik pusat. Nah, garis biru ini dinamakan dengan tali busur. Yang biru ini. Selanjutnya ada apotema. Apotema adalah jarak antara pusat lingkaran dan tali busur. Jarak ini kan tali busur tadi nih. Jarak dengan titik pusat. Berarti yang ungu ini adalah apotema. Dari tali busur ke titik pusat. Selanjutnya ada juring. Juring adalah bagian dari lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Juring. Ini makanan juring ya. Selanjutnya terakhir dari lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Nah, ini adalah daerah tembereng karena dibatasi oleh tali busur, lingkaran, dan busur lingkaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat dan sudut keliling akan berhubungan jika mereka menghadap pada busur yang sama. Hubungannya adalah sudut pusat ini, sudut pusat itu berarti sudut pusali, sudut keliling, yaitu dua kali sudut ACB. Sedangkan ACB itu setengah dari sudut pusat. Sudut OCB sama dengan sudut OBC, karena segitiga dengan OC, akibatnya sudut BOC sama dengan 180 derajat. Perhatikan sudut lurus DOC.
Sudut DOC sama dengan sudut DOB ditambah sudut BOC. Dari lingkaran ini, yaitu 180 derajat tambah 180 derajat dikurang 2 sudut OCB. Sudut DOB sama dengan 2 sudut OCB. Amati pula segitiga AOC. Sudut OCA sama dengan sudut OAC, akibatnya sudut AOC sama dengan 180 derajat dikurang 2 sudut OCA. Selanjutnya, dengan cara yang diperoleh sudut DOA yang sama diperoleh sudut DOA sama dengan 2 sudut OCA. Perhatikan juga sudut pusat AOB dan sudut keliling ACB. Jadi perhatikan sudut pusat AOB dan ACB. AOB sudut pusat, ACB sudut keliling. Sudut AOB sama dengan sudut DOB ditambah sudut DOA sama dengan 2 sudut OCB ditambah 2 sudut OCA. 2 kali sudut OCB ditambah sudut OCA. Jadi sama dengan 2 sudut ACB. Berarti ini tadi ya, sudut AOB sama dengan 2 sudut ACB. Ini ya. AOB sama dengan 2 kali sudut ACB. Ini ada juga sudah itu juga. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling sama dengan setengah sudut pusat. Selanjutnya masuk ke perpotongan tali busur pada lingkaran. Terbagi menjadi 2, ada perpotongan tali busur di dalam lingkaran dan perpotongan tali busur di luar lingkaran. Kita masuk dulu ke dalam yang perpotongan tali busur dalam lingkaran. Ini gambarnya. Jika AB dan CD adalah 2 tali busur pada lingkaran dan saling berpotongan di titik P, maka yang berada dalam lingkaran maka AE dikali BE sama dengan CE dikali ED. Perhatikan gambar berikut. Kan tali busur tadi kan garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran tanpa melalui pusat lingkaran. Nah, ini dinamakan tali busur, AB ini tali busur, CD ini juga tali busur. Dan ia berpotongan di titik E ini. Dan berada di dalam lingkaran. Maka berlaku sudut AEC sama dengan sudut 2. Jadi AOC, O ini C, ditambah BOD per 2. Selanjutnya kita masuk ke perpotongan 2 tali busur di luar lingkaran. Jika AB dan CD adalah 2 tali busur pada lingkaran dan saling berpotongan di titik E yang berada di luar sama dengan ED dikali EC, ya berpotongan di luar lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Sudut AE tambah, sedangkan ini dikurang sudut BOD per 2. Selanjutnya kita masuk ke panjang busur dan luas juring. Panjang busur, dari gambar di samping kita ketahui bahwa besar sudut pusat AOB, jadi besar sudut pusat ini ya, apa ini derajat AOB per 360 derajat sama dengan panjang busur AB per keliling lingkaran. Jika sudut pusat dalam satuan derajat, sudut AOB sama dengan A derajat, maka diperoleh panjang busur AB sama dengan besar sudut AOB per 360 derajat. Karena keliling lingkaran itu kan 360 derajat, jadi kali keliling lingkaran sama dengan alfa per 360 derajat kali 2 PR. Kita menggunakan rumus keliling lingkaran yaitu 2 PR. Selanjutnya, jika sudut pusat dalam bentuk radian, sudut AOB sama dengan alfa, maka diperoleh panjang busur AB sama dengan besar sudut pusat AOB per 2P. Karena dia dalam bentuk radian, maka per 2P. Berbeda dengan kalau derajat 360 derajat. Sama dengan keliling lingkaran. Jadi, panjang busur AB kalau dalam bentuk radian sama dengan rumusnya A per 2P sama dengan 2PR. Selanjutnya masuk ke luas juring. Dari uraian sebelumnya, mengetahui bahwa panjang busur AOB sama dengan per 360 derajat sama dengan luas juring AOB per luas lingkaran. Jika sudut pusat AOB dalam satuan derajat, sudut AOB sama dengan alfa derajat, maka diperoleh luas juring AOB. Sama hal dengan yang tadi, jika dalam bentuk radian yaitu bentuknya 2Pi, ini 360 derajat.
Bedanya juga kalau ada mencari panjang busur menggunakan keliling lingkaran, kalau mencari luas juring itu menggunakan luas lingkaran. Jadi rumusnya sama dengan alfa per 360 derajat kali VR kuadrat, karena rumus mencari luas lingkaran itu VR kuadrat. Nah ya, ini adalah bentuk radian. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Pada gambar di samping, besar AOB sama dengan 30 derajat, panjang OB 18 cm, dan BD sama dengan 6 cm. Keliling daerah yang diarsir dengan V sama dengan 3,14 adalah berapa cm? Ini kan bagian dari lingkaran, ini sudah dipotong. Sebenarnya ini ada dua lingkaran. Ini ada busur AB, ini busur CD. Berarti ada dua lingkaran di sini. Ini titik pusatnya berada di O. O ke A ini dinamakan dengan jari-jari. O ke C juga jari-jari. O ke B ini jari-jari juga. O ke D juga jari-jari. Dan ini alfanya sudah diketahui yaitu 30 derajat. Kita ingin mencari daerah yang diarsir, daerah A, B, C, D ini. Selanjutnya, kita cari dulu panjang busur AB berdasarkan lingkaran yang berjari-jari 18 cm dan sudutnya 30 derajat. Kita masukkan rumus panjang busur yaitu 30 dari alfa per 360 derajat kali 2 VR. Kita masukkan aja, kan sudutnya 30, kita masukkan per 360 kali keliling lingkaran yaitu 2 VR. Selanjutnya sama-sama kita bagi 30 jadi 1/12 kali 2, V-nya 3,14, R-nya 18. Sama dengan 3,14 kali 3 yaitu 9,42 cm. Selanjutnya kita cari panjang busur CD. Berarti kita cari panjang busur CD ini lagi. Ini kan sudah dapat yaitu tadi di 9,42. AB ini kan sudah dapat 942. Selanjutnya kita mencari panjang busur CD. Menggunakan rumus tadi, rumus panjang busur, yaitu alfa per 360 derajat kali 2 VR. Sudutnya sama, 30 derajat per 360 derajat kali 2 VR. Sama-sama kita bagi 30 menjadi 1/12 dikali 2, dikali V-nya juga sudah ditentukan tadi, itu 3,14, dikali 24 jari-jarinya. Kita kan ingin mencari panjang busur CD. Jadi untuk jari-jarinya yaitu OD atau OC, karena OD dengan OC ini sama saja. Berarti kita tambah 18 cm ditambah 6 cm yaitu 24 cm. Selanjutnya 3,14 dikali 4 sama dengan 12,56 cm. Selanjutnya kita akan mencari keliling daerah yang diarsir. Berarti keliling B, A, B, C, D. Adalah keliling BDCA sama dengan BD ditambah CD. Berarti ini BD ditambah CD ditambah CA ditambah AB. BD kan sudah diketahui 6. Di mana yang BD ini? BD 6. Terus panjang busur CD tadi 12,56. Ini 12,56 ditambah AC. AC juga sudah diketahui 6 ditambah panjang busur AB tadi 9,42. Lalu kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 33,98 cm. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Pada gambar di samping, panjang busur AB sama dengan 12,56. Luas juring AOB adalah berapa cm? Berarti kita mencari luas ini, yang biru ini ya. Ini kan jari-jari, ini jari-jari, ini busur. Jadi dalam ini adalah luas juringnya. Kita ingin mencari luas juring, sedangkan R-nya belum diketahui. Karena R-nya belum diketahui, kita akan mencari R dengan rumus panjang busur. Panjang busur AB sama dengan 40 derajat per 360 derajat kali 2 PR. Karena mencari panjang busur ya, jangan sampai
terbalik dengan luas juring. Kalau luas juring kan menggunakan pi r kuadrat. Selanjutnya kita masukkan saja panjang busur AB sudah diketahui yaitu 12,56 per sama dengan 40/360, sama-sama kita bagi 40 jadi 1/9 dikali 2, pi-nya 3,14, karena R yang belum diketahui kita tulis saja R-nya. Selanjutnya 12,56 sama dengan 1/9 kali 2 kali 3,14 itu 6,28 dikali R. Selanjutnya 12,56 per 6,28 dikali 9 sama dengan R, karena kita ingin mencari R-nya. Jadi hasilnya R sama dengan 18. Selanjutnya kita cari luas juring. Kalau rumus luas juring tadi kan alfa, karena dia dalam satuan derajat, maka kita menggunakan yang 360 derajat. Luas juring sama dengan alfa per 360 derajat dikali luas lingkaran atau VR kuadrat. Kita masukkan saja karena sudah diketahui sudutnya 40 derajat per 360 derajat dikali pi-nya 3,14, R-nya tadi kan ini 18, karena R kuadrat maka 18 dikali 18, hasilnya itu 113,04 cm kuadrat. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.